majumu sing-singkan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arifah News. Liputan kali ini mengenai kegiatan Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di Madrasah Arifah dengan konsep lomba puisi, pidato, tari, dan drama. Saat ini rekan kami Siti Jamila berada di lapangan. Siti Jamila. Baik, terima kasih kepada rekan kami Ramadhani yang telah berada di studio. Kita akan mewawancarai ketua yayasan dan beberapa siswa di Madrasah Arifah. Di samping saya sudah ada Ketua Yayasan Madrasah Arifah, Bapak Ilham Arif Fauzi. Mohon izin Pak, kami dari tim jurnalistik Madrasah Arifah ingin menanyakan beberapa hal. Menurut Bapak, apa sih arti Sumpah Pemuda yang sesungguhnya? Baik, jadi kita berdasarkan hasil sejarah tahun 1928 itu menghasilkan 3 butir hasil Sumpah Pemuda yang intinya kita harus menjunjung tinggi bangsa kita, kemudian juga bahasa kita. Jadi arti Sumpah Pemuda bagi saya adalah kita cinta terhadap apa-apa yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak pejuang-pejuang pahlawan sejarah Indonesia. Baik, menurut pengalaman Bapak sendiri sebagai kalangan muda, apa sih tantangan utama generasi muda saat ini? Ya, jadi sebenarnya ini adalah tantangan sekaligus hambatan, yaitu dengan adanya internet, dan kalau kita mekarkan lagi ada game online, kemudian ada sosial media, dan hal-hal internet lainnya. Tentunya ini bisa sekali pemuda memanfaatkannya, tetapi di satu sisi juga pemuda bisa terjerumus ke dalam situ. Jadi kembali lagi kebijaksanaan dari pemuda-pemuda Indonesia. Baik Pak, kiranya pemuda-pemudi seperti apa sih yang bisa terlahir dari menempuh pendidikan di Madrasah Arifah ini? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi di Madrasah Arifah ini kami selaku pengurus yayasan berkomitmen bahwa setiap individu dari siswa kami itu harus memiliki ruang aktualisasi, yang artinya setiap orang pasti punya bakat, setiap orang pasti punya minat, dan di Yayasan Arifah kami berkomitmen insya Allah seluruh bakat itu bisa terpenuhi melalui sekolah ini. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ketua. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Rizky Kurniawan. Baik Pak. Menurut Bapak, apakah Sumpah Pemuda saat ini masih relevan di antara banyaknya pemuda-pemudi yang saat ini sudah kehilangan jati dirinya? Oke, berbicara tentang relevan, tentunya kita tidak bisa melihat satu aspek saja ya. Kalau saya bisa mengatakan 50-50 lah ya. Betul kata kakak tadi bahwasannya saat ini pemuda-pemudi juga banyak yang terjerumus kenakalan remaja berawal dari virus merah jambu, betul-betul merembak ke berbagai sisi kepemudaan ya, mulai dari pergaulan bebas tadi, kemudian tawuran, geng motor dan seterusnya. Tapi yang saya katakan tadi, jangan melihat satu sisi saja, di balik sisi negatif dari pemuda saat ini juga banyak pemuda yang tentunya bergerak untuk mempertahankan NKRI, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan positif dengan ditandai dengan berdirinya komunitas-komunitas positif, komunitas rumah Quran dan seterusnya. Itu tentunya berawal dari pemuda juga seperti itu. Baik Pak, sepenglihatan Bapak, apa perilaku yang sudah dilakukan pemuda-pemudi yang dapat membangun negeri kita hingga saat ini? Oke, beberapa langkah yang dilakukan pemuda-pemudi yang salah satunya yang membentuk acara seperti ini ya, di mana guru-guru berinisiatif juga termasuk pemuda kan ya. Iya. Nah, kemudian berdirinya komunitas-komunitas Al-Qur'an yang seperti saya katakan tadi, kemudian komunitas-komunitas dakwah itu juga saya kira menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang ada di setiap pemuda seperti itu. Baik Pak, satu lagi Pak, menurut Bapak bagaimana jika ada orang tua yang memaksakan nilai-nilai moralnya kepada anaknya? Menurut saya itu penting ya, karena orang tua adalah guru pertama bagi setiap anak pemuda itu sendiri, yang tentunya harus memang didukung penuh dari sisi dari orang tua saja, dari lingkungan dan sekolah. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
merupakan hari renungan bagi kami, bahwa ternyata masih banyak kekurangan dalam perjalanan kami yang harus kami isi. Permisi, namanya siapa? Nama saya Zulkifli. Oke, Zulkifli, tahu nggak naskah Sumpah Pemuda? Ya tahu dong. Coba sebutin. Nah, yang pertama itu kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, benar ya. Siapa sih tokoh pahlawan yang sampai saat ini kamu kagumi? Ya jelaslah Sultan Hasanuddin, karena dia salah satu pahlawan yang terkenal di daerah Sulawesi Selatan. Oke, kalau begitu bagaimana sikap yang bisa diterapkan di lingkungan sekitar untuk meneladani Sultan Hasanuddin? Ada 3 sikap. Yang pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, mencintai tanah air. Dan yang ketiga, menomorsatukan bangsa ketimbang diri sendiri. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada rekan kami Ramadhani yang berada di studio. Itulah tadi liputan dari rekan kami Siti Jamila. Sekian untuk liputan hari ini, sampai jumpa di Arifah News selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.